Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Figur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan bagi umat ini. Kehadiran beliau menyejukkan dan menenteramkan hati para sahabat. Bagi para sahabat, tidak ada hari yang lebih indah daripada hari datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Dan tidak ada hari yang lebih kelam melebihi hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berikut ini kita akan menceritakan bagaimana detik-detik perpisahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Akan disebutkan bagaimana hari-hari terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang beliau wafat. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditandai dengan turunnya surat An-Nasr. Surat An-Nasr diturunkan pada pertengahan hari tasyrik di Mina pada waktu Haji Wada. Dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, nazalat hadhihi suratu bi Mina fi hajjatil wada. Surat An-Nasr turun di Mina ketika Haji Wada. Thumma nazala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Fa'asha ba'dahuma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 80 yawman. Kemudian turunlah ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, yaitu surat Al-Maidah pada ayat yang ketiga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu beliau hidup selama 80 hari lagi. Thumma nazalat ayatul kalalah. Kemudian turunlah ayat kalalah, yaitu di surat An-Nisa ayat 176. Fa'asha ba'daha khamsina yawman. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup selama 50 hari. Thumma nazala laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kemudian turunlah ayat di surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum fa'asha ba'daha khamsatun wa thalathina yawman. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup selama 35 hari lagi. Thumma nazala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah fa'asha ba'daha ahadan wa ishrina yawman. Kemudian turunlah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian pada hari kalian dikembalikan kepada Allah. Fa'asha ba'daha ahadan wa ishrina yawman. Setelah itu Rasulullah hidup selama 21 hari. Pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju Uhud. Lalu beliau mendoakan para syuhada Uhud, kemudian menuju mimbar dan bersabda, Inni faratalakum wa ana syahidun alaikum. Inni wallahi la anduru ila haudil an wa inni u'titu mafatiha khazainul ardi atau mafatihal ardi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendahului kalian, aku akan menjadi saksi bagi kalian. Sesungguhnya aku sekarang telah melihat telagaku, dan sungguh aku telah diberikan kunci-kunci simpanan bumi atau kunci-kunci bumi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke pekuburan Baqi, mengucapkan salam kepada para penghuninya dan memohonkan ampun untuk mereka. Pada hari Senin, tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit kepala dan merasakan panas yang sangat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit selama 13 atau 14 hari. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih sempat mengimami salat berjamaah sekitar 11 hari. Sakit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin parah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Selama tinggal di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dibacakan surat Muawwidzat, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian ditiup dan diusapkan ke tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ketika beliau merasakan kesehatan agak membaik, maka beliau masuk ke masjid dengan kepala diikat, lalu duduk di atas mimbar dan berkhutbah di hadapan manusia. 4 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat salat maghrib dengan membaca surat Al-Mursalat. Namun pada waktu Isya, sakit beliau semakin berat sehingga beliau tidak kuasa untuk keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Asallan nas?" Apakah manusia sudah salat wahai Aisyah? Qulna la hum yantadhirunak. Belum wahai Rasulullah, mereka menunggumu. Qala da'au li ma'an fi makhdabi. Letakkan air bejana untukku. Qala fa fa'alna faghtasala fa dhahaba liyanwi'a fa ughwiya alaihi. Kemudian dilakukan apa yang diminta oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun akhirnya ingin mandi, hendak bangkit, tapi beliau pingsan. Ketika beliau sudah sadar, maka beliau kembali bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Asallan nas?" Apakah manusia sudah salat? Qulna la hum yantadhirunak ya Rasulullah. Belum, mereka menunggumu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala da'au li ma'an fil makhdab. Qalat faqa'ada faghtasala thumma dhahaba liyanwi'a fa ughwiya alaihi. Ketika beliau akan bangkit ingin mandi, maka beliau kembali pingsan lagi. Pada hari Sabtu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakitnya agak ringan. Maka dengan dipobong oleh 2 orang, beliau keluar untuk salat zuhur. Sementara Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sedang mengimami salat. Ketika Abu Bakar radhiyallahu taala melihatnya, maka Abu Bakar radhiyallahu taala berusaha untuk mundur. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepadanya agar tidak mundur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didudukkan di samping kiri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar mengikuti salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperdengarkan takbir kepada makmum. Pada hari Ahad, sehari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan hamba sahayanya. Beliau bersedekah sebanyak 9 dinar. Senjata beliau dihadiahkan kepada kaum muslimin. Pada malam harinya, Aisyah radhiyallahu taala anha meminjam minyak untuk lampu dari tetangganya. Saat itu baju besi beliau sallallahu alaihi wasallam digadaikan kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan 30 sok gandum. Pada hari Senin, ketika kaum muslimin salat subuh diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka tirai rumahnya untuk melihat mereka. Beliau tersenyum melihat para sahabatnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mundur ke barisan salat karena beliau mengira bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan salat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melambaikan tangannya dan memberikan isyarat agar mereka meneruskan salatnya. Kemudian beliau masuk kembali ke kamarnya dan menutup tirai rumahnya. Di waktu duha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah radhiyallahu taala anha, putri beliau. Lalu membisikkan kepadanya sesuatu, maka Fatimah pun menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan lagi. Lalu Fatimah radhiyallahu taala tersenyum. Di suatu hari nanti, saat meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bertanya kepada Fatimah radhiyallahu taala anha tentang kejadian itu. Maka Fatimah radhiyallahu taala menjawab, "Sarani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yakbidu fi wajhihi alladhi tuwfiya fihi fabakaitu." Kata Fatimah radhiyallahu taala anha, dia menjelaskan kenapa dia menangis pada bisikan pertama. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisikanku bahwa beliau akan meninggal dunia karena sakit yang dideritanya ini. Maka aku pun menangis. Thumma sarani fa ukhbirani anni awwalu ahli baitihi yadba'ahu fa dhahiktu. Kemudian beliau kembali membisikiku lagi dan beritahukan bahwa akulah dari kalangan keluarganya yang pertama kali menyusul, maka aku tersenyum.
Dan tertulis dalam sejarah bahwasanya Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal 6 bulan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma lalu berwasiat kepada keduanya. Beliau berwasiat kepada istri-istrinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kaum muslimin pada umumnya. Beliau menyatakan as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat-salat kalian dan perhatikanlah hamba sahaya yang kalian miliki. Para sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah pada waktu duha, tepat usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun lebih 4 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Saat itu Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma datang membawa siwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ke arahnya. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Maukah engkau aku ambilkan siwak itu untukmu wahai Rasulullah?" Aisyah radhiyallahu taala anha tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka dengan siwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dikunyahkanlah siwak tersebut oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan digosokkan ke mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat air dalam sebuah wadah. Beliau masukkan kedua tangannya ke dalam wadah tersebut dan mengusap ke wajahnya. Kemudian bersabda, "La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat." Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sekaratnya. Setelah selesai bersiwak, beliau mengangkat tangannya dan jarinya. Matanya memandang ke arah langit, bibirnya bergerak-gerak. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berusaha mendengarkan kata-kata yang beliau ucapkan. Ternyata beliau mengatakan, "Ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqun, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang salih, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, pertemukanlah aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya. Beliau mengulang kalimat tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian tangan beliau lemas dan ruh beliau terpisah dari jasadnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera tersebar seantero Madinah. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang sejak usia 10 tahun dan 10 tahun pula beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik? Ia mengatakan, tidak pernah aku melihat hari yang lebih bersinar terang kecuali saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke negeri kami di Madinah, dan tidak pernah aku melihat hari yang lebih kelam dan lebih gelap selain hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pada awalnya dia tidak terima berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, orang-orang munafik berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak wafat. Ia hanya pergi menemui Rabbnya, sebagaimana Musa bin Imran pergi meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Lalu ia kembali setelah diberitakan bahwa ia telah meninggal dunia. Demi Allah,
Pada siapa mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka aku akan potong tangan dan kakinya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala mendengar berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menuju ke masjid, kemudian masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ia menuju ke jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditutup kain seluruh tubuhnya. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menyingkapkan muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menciumnya. Lalu Abu Bakar pun menangis. Kemudian Abu Bakar keluar menemui manusia dan berkata, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana minkum ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamutu." Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dan barang siapa di antara kalian yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan tidak mati selama-lamanya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, kalian akan berbalik murtad ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, "Wallahi laka'anna an-nasa lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-ayah hatta talaha Abu Bakr." Demi Allah, seakan-akan manusia tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat tersebut kecuali setelah dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Fatalqaha minhu an-nasu kulluhum fama asma'u busyran minan nasi illa yatluha. Ketika itu semua manusia menerima ayat tersebut. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan ayat itu kecuali ikut membacanya. Apa kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu? "Wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha fakirtu hatta ma talaqani rijlayya wa hatta ahwaitu ila al-ardi hina sami'tuhu talaha alimtu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad mata." Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Demi Allah, aku tidak pernah menyadarinya hingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala membacanya. Aku terpesona, kedua kakiku terasa lemas hingga aku jatuh ke tanah ketika aku mendengar Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu membacakan ayat tersebut. Saat itulah baru aku sadar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat." Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum para sahabat melakukan pengurusan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berselisih tentang siapa yang menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat sepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut berlangsung hingga akhir malam Selasa menjelang subuh. Sementara jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih diselimuti kain. Kemudian pada hari Selasa, mereka baru memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melepaskan kainnya. Yang memandikannya adalah Abbas, Ali, dibantu oleh Fadl, Qatham, Syarqan, Usamah bin Zaid, dan Aus bin Khawli radhiyallahu anhum. Setelah selesai dikafani, para sahabat berselisih di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dimakamkan. Hingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala berkata, "Tidaklah ada seorang nabi wafat kecuali dia dikubur di tempat ia meninggal." Maka segera Abu Talha radhiyallahu ta'ala berangkat ke tempat tidur di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian ia menggali lubang dan membuat laha di dalamnya.
Sementara itu kaum muslimin mensolatkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bergantian di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari sanak kerabatnya, kaum muhajirin, kaum ansar, para wanita, anak-anak, dan pengurusan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai pada hari Selasa malam Rabu. Inilah para sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gambaran cerita detik-detik perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan kita diberikan kemudahan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua diwafatkan di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.